Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin belum banyak dari kita pikirkan, atau mungkin kita abaikan begitu saja. Apakah Anda tahu bahwa banyak orang mulai mengalami penurunan signifikan dalam kesehatan mereka setelah usia 80 tahun? Mungkin ada yang berpikir, itu sudah usia tua, memang begitu keadaannya. Tapi tahukah Anda, ada beberapa faktor yang bisa membuat perubahan itu terjadi begitu cepat dan keras? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda mempertimbangkan sebuah hal. Bayangkan saat ini Anda memasuki usia lanjut, sekitar 80 tahun, dan semua tubuh Anda mulai menuntut perhatian. Anda merasa mulai kesulitan bergerak, berkomunikasi, atau bahkan berpikir jernih. Sepertinya seiring waktu, semakin banyak yang perlu dikhawatirkan, bukan? Tapi jangan khawatir, saya akan membagikan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda lebih yakin bahwa hidup lebih lama dan lebih sehat adalah hal yang bisa dicapai. Bahkan setelah melewati usia 80 tahun. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman itu, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Tunggu, sebutkan dulu lokasi dan waktu lokal Anda di komentar. Saya ingin tahu di mana kalian menonton ini. Karena tiap daerah mungkin punya cerita sendiri tentang penuaan dan kesehatan. Nah, sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Faktor penurunan kesehatan setelah usia 80. Setelah kita mencapai usia tertentu, sekitar 80 tahun ke atas, tubuh kita mulai mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa menghindari proses penuaan. Di usia ini, banyak perubahan terjadi dalam tubuh kita yang sering kali tak terhindarkan. Salah satunya adalah penurunan fungsi fisik. Semua organ tubuh kita, dari jantung hingga ginjal, mulai bekerja dengan lebih keras dan lebih lambat. Salah satu hal yang paling jelas adalah penurunan kemampuan sistem kekebalan tubuh. Ini artinya, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Seringkali, kita mulai mudah terserang flu, infeksi, dan penyakit lainnya yang mungkin dulu mudah diatasi. Selain itu, penurunan kesehatan kardiovaskular juga menjadi masalah besar. Pembuluh darah kita mulai mengeras, jantung kita mungkin tidak bisa memompa darah seefisien dulu, yang menyebabkan masalah pada sirkulasi darah. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, risiko terkena penyakit jantung atau stroke bisa meningkat secara signifikan. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa setelah usia 80, banyak orang mengalami penurunan kualitas hidup yang cukup drastis. Namun, di luar masalah fisik yang bisa tampak jelas, ada faktor lain yang tidak kalah penting, dan itu adalah penurunan massa otot atau sarkopenia. Seiring bertambahnya usia, kita kehilangan otot lebih cepat dari yang kita kira. Dan tanpa massa otot yang cukup, aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan, berdiri, atau bahkan mengambil barang menjadi lebih sulit. Tanpa otot yang kuat, kita lebih rentan terhadap jatuh dan cedera yang bisa memperburuk kualitas hidup kita. Tapi yang menarik adalah, meskipun kita mengalami penurunan ini, sebenarnya ada cara-cara tertentu untuk memperlambat prosesnya. Keberhasilan kita untuk mempertahankan kualitas hidup setelah 80 sangat bergantung pada bagaimana kita merawat tubuh kita sebelum dan selama penuaan. Melakukan hal-hal sederhana seperti olahraga teratur, makan dengan gizi seimbang, dan menjaga hubungan sosial yang baik bisa sangat membantu untuk mengurangi dampak penurunan fisik yang datang. Dampak sosial terhadap kesehatan di usia lanjut. Sebagian besar orang mungkin berpikir bahwa penurunan fisik adalah penyebab utama kesehatan yang memburuk setelah usia 80. Namun ada faktor sosial yang tak kalah penting. Salah satunya adalah kesepian dan keterasingan sosial. Banyak orang lanjut usia mulai merasakan kekurangan interaksi sosial. Pada usia ini, kehilangan pasangan,
teman-teman, atau bahkan hubungan dengan anak-anak menjadi sangat umum. Ini bisa menciptakan perasaan kesepian yang mendalam. Kesepian itu tidak hanya membuat hati sedih, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, meningkatkan tingkat stres, dan bahkan mempercepat penurunan kognitif. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan depresi. Untuk itu, sangat penting bagi mereka yang berada di usia lanjut untuk tetap terhubung dengan orang lain, menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman-teman, bahkan berinteraksi dengan tetangga atau bergabung dengan kelompok komunitas bisa memberi dampak yang sangat positif bagi kesehatan kita. Tak hanya itu, hubungan sosial ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih banyak, seperti berjalan bersama teman atau menghadiri acara komunitas. Jadi, menjaga hubungan sosial di usia lanjut bukan hanya soal bersenang-senang. Ini adalah hal yang sangat krusial untuk kelangsungan hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Mengatasi rasa kesepian ini bisa sangat membantu memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup. Masalah nutrisi pada lansia dan bagaimana mengatasinya. Selain masalah sosial, ada juga masalah besar lainnya yang seringkali dihadapi oleh lansia, yaitu masalah nutrisi. Setelah 80 tahun, banyak orang mengalami penurunan nafsu makan. Rasanya seperti selera makan berkurang, dan terkadang makan pun terasa seperti kewajiban daripada kesenangan. Ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari masalah gigi hingga penurunan indera pengecap. Namun, yang lebih serius adalah kesulitan dalam mencerna makanan. Makan dengan baik adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi, banyak orang yang mulai kesulitan untuk makan dengan jumlah yang cukup dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Masalah pencernaan yang berkembang seiring bertambahnya usia membuat banyak lansia tidak dapat mengonsumsi makanan padat atau makanan berat dengan mudah. Akibatnya, tubuh bisa kekurangan banyak nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh. Penting bagi lansia untuk mengatur pola makan mereka agar tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Mungkin sulit untuk makan dalam jumlah besar, namun dengan mengganti pola makan dan mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering, kita bisa tetap mendapatkan cukup energi. Fokus pada makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral sangat penting. Ini termasuk makanan seperti ikan, sayuran hijau, dan makanan tinggi serat yang baik untuk pencernaan. Selain itu, bagi mereka yang kesulitan makan sendirian, bergabung dengan komunitas atau kelompok makan bisa membantu. Dengan makan bersama, mereka bisa menikmati makanan dengan cara yang lebih menyenangkan dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Pentingnya tidur berkualitas untuk lansia. Salah satu masalah besar yang sering dialami oleh lansia, terutama setelah mencapai usia 80 tahun, adalah gangguan tidur. Seiring bertambahnya usia, pola tidur kita berubah. Mungkin Anda sudah merasakannya sendiri. Tidur yang dulu nyenyak sekarang mulai terganggu. Tidur yang tidak berkualitas ini tidak hanya membuat kita merasa lelah, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Ada banyak alasan mengapa tidur menjadi masalah, seperti gangguan pernapasan, sering terbangun di malam hari, atau perubahan hormon tubuh. Bahkan, tidur yang tidak cukup bisa memperburuk masalah kesehatan lain, seperti tekanan darah tinggi dan gangguan kardiovaskular. Tidur yang berkualitas sangat penting bagi tubuh kita, terutama bagi orang tua. Pada malam hari, tubuh kita tidak hanya beristirahat, tetapi juga memperbaiki diri, membersihkan racun, dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Jika tubuh tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan proses pemulihan ini, maka kita akan merasa lebih mudah sakit, lelah, dan kehilangan energi. Untuk memperbaiki kualitas tidur, penting untuk mengatur rutinitas tidur yang teratur. Tidur pada waktu yang sama setiap malam dan menghindari stimulasi berlebihan.
seperti menggunakan ponsel atau menonton TV sebelum tidur, dapat membantu kita tidur lebih nyenyak. Selain itu, menciptakan suasana tidur yang nyaman, seperti menjaga suhu kamar tetap sejuk, menggunakan bantal yang tepat, dan memastikan kasur kita nyaman, dapat sangat mendukung kualitas tidur. Selain itu, melibatkan diri dalam kegiatan yang menenangkan, seperti meditasi atau membaca sebelum tidur, bisa membantu mempersiapkan tubuh kita untuk tidur yang lebih nyenyak. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membantu tubuh untuk membentuk pola tidur yang lebih baik, memberikan kita energi untuk menjalani hari dengan lebih segar. Mengapa stres kronis membahayakan kesehatan di usia lanjut? Selain masalah fisik dan sosial, ada satu faktor lagi yang berkontribusi besar terhadap penurunan kesehatan di usia 80 tahun, yaitu stres kronis. Banyak orang yang pada usia lanjut mulai merasa cemas, terutama terkait dengan masalah kesehatan, ekonomi, dan hubungan keluarga. Mungkin Anda juga pernah merasakan bahwa semakin tua, semakin banyak hal yang harus dipikirkan. Mulai dari kekhawatiran tentang masa depan, ketakutan akan penyakit, hingga memikirkan tentang kesendirian atau kehilangan orang yang kita cintai. Stres yang terus-menerus dapat memiliki dampak serius pada tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang berlangsung lama dapat meningkatkan kadar hormon stres, seperti kortisol, yang dapat memengaruhi sistem imun tubuh, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Dalam jangka panjang, stres kronis dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan penyakit jantung, diabetes, dan bahkan gangguan mental seperti depresi. Namun, ada cara untuk mengelola stres ini, bahkan di usia lanjut. Salah satunya adalah dengan mempraktikkan teknik relaksasi, seperti pernapasan dalam, yoga, atau meditasi. Teknik-teknik ini membantu menurunkan kadar kortisol dalam tubuh dan memulihkan keseimbangan mental dan fisik kita. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa meditasi dan mindfulness dapat membantu memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas pada lansia. Langkah-langkah praktis untuk memperpanjang umur hingga 100 tahun. Berbicara tentang hidup sehat dan panjang umur, ada beberapa kebiasaan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup kita, terutama setelah usia 80 tahun. Apa saja kebiasaan itu? Mari kita bahas bersama. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak sulit untuk diterapkan, tetapi membutuhkan komitmen dan sedikit usaha. Kebiasaan pertama, berjalan secara teratur. Tentu saja, kita semua sudah tahu bahwa olahraga itu penting, tapi siapa sangka bahwa berjalan kaki secara teratur dapat memiliki dampak yang sangat besar pada usia panjang kita. Berjalan adalah salah satu latihan terbaik yang bisa kita lakukan, terutama bagi orang tua. Aktivitas ini tidak membutuhkan peralatan khusus dan bisa dilakukan di mana saja. Bahkan, studi menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit sehari dapat memperpanjang hidup kita hingga 35 tahun. Mungkin Anda berpikir, 30 menit berjalan kaki itu cukup mudah. Benar, bahkan lebih baik lagi jika Anda bisa melakukannya di pagi hari, karena berjalan di pagi hari memberi manfaat yang lebih besar, terutama untuk kesehatan jantung dan peningkatan suasana hati. Berjalan tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga mental. Ketika kita berjalan, kita tidak hanya melatih tubuh kita, tetapi juga memberi kesempatan untuk berpikir jernih, merenung, atau bahkan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, Anda bisa berjalan bersama teman atau keluarga yang secara tidak langsung juga membantu menjaga hubungan sosial. Dengan cara ini, berjalan bisa membantu mengurangi kesepian dan meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Dan jika Anda baru mulailah dengan langkah kecil. Cobalah berjalan selama 5 menit sehari dan tambahkan waktu secara bertahap hingga Anda dapat berjalan selama 30 menit penuh. Jika Anda mengalami kesulitan fisik,
Berjalan di kolam renang atau menggunakan treadmill dengan kecepatan rendah juga bisa menjadi alternatif yang baik. Kebiasaan kedua, meningkatkan kebiasaan makan dengan mengonsumsi beragam makanan. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung kehilangan minat dalam makanan, dan ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang sangat penting. Namun, ada cara untuk mencegahnya, dan itu adalah dengan meningkatkan variasi dalam pola makan kita. Salah satu rahasia umur panjang adalah makan dengan berbagai warna. Makanan yang berwarna-warni mengandung berbagai jenis vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting untuk tubuh kita. Dengan memasukkan makanan dari berbagai warna dalam setiap makan, kita memastikan tubuh kita mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Anda bisa mulai dengan memanfaatkan sayuran hijau seperti brokoli, kacang-kacangan berwarna oranye seperti wortel, dan buah-buahan merah seperti tomat. Anda bisa memvariasikan makanan Anda dengan memasukkan lebih banyak jenis makanan yang berbeda, bukan hanya untuk menambah rasa, tetapi juga untuk menambah manfaat kesehatan. Cobalah untuk memperkenalkan lebih banyak makanan alami yang belum diproses ke dalam diet Anda, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Di samping itu, makan lebih sedikit tetapi lebih sering juga membantu mencerna makanan dengan lebih baik, terutama bagi lansia yang mungkin memiliki masalah pencernaan. Fokuskan pada makanan bergizi yang bisa memberikan Anda energi tanpa memaksakan tubuh. Anda bekerja terlalu keras untuk mencerna makanan yang berat. Kebiasaan ketiga, tertawa. Setiap hari tahukah Anda bahwa tertawa bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh dan memperpanjang umur? Tertawa bukan hanya sebuah ekspresi kebahagiaan, tetapi juga aktivitas fisik yang melibatkan lebih dari 300 otot tubuh kita, termasuk otot perut dan diafragma. Ini menguatkan otot-otot tubuh kita, membantu pencernaan, dan meningkatkan sistem pernapasan. Tertawa juga meningkatkan aliran darah ke jantung, yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung kita. Salah satu keuntungan utama tertawa adalah dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Ketika kita tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin dan serotonin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Ini membantu mengurangi stres, menghilangkan kecemasan dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Tidak jarang, orang yang memiliki kebiasaan tertawa secara teratur memiliki tingkat depresi yang lebih rendah, kualitas tidur yang lebih baik, dan bahkan tekanan darah yang lebih stabil. Namun, ada hal yang lebih menarik. Tertawa dapat memperpanjang hidup kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tertawa setiap hari memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan mereka yang jarang tertawa. Satu studi yang dilakukan oleh para ilmuwan di Jepang menemukan bahwa orang yang tertawa secara teratur memiliki kemungkinan hidup lebih lama hingga 7 tahun lebih panjang dibandingkan mereka yang jarang tertawa. Bayangkan, hanya dengan tertawa, Anda bisa hidup lebih lama. Lalu, bagaimana kita bisa mempraktikkan kebiasaan ini? Pertama, cobalah untuk menonton acara atau film yang membuat Anda tertawa. Ini adalah cara yang mudah dan menyenangkan untuk meningkatkan frekuensi tertawa. Atau, Anda bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengan teman atau keluarga tentang kenangan lucu. Bahkan lebih baik lagi, jika Anda dapat berbicara dengan orang-orang yang memiliki selera humor yang baik, karena tertawa bersama orang lain memberi dampak yang lebih besar terhadap kesehatan kita. Tidak ada alasan untuk tidak tertawa, bukan? Kebiasaan keempat, mengembangkan hobi baru untuk merangsang pikiran saat kita bertambah tua. Terkadang kita mulai merasa lebih sedikit tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Tetapi, tahukah Anda bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga otak kita tetap tajam adalah dengan mencoba hobi baru? Orang yang terus belajar dan merangsang pikirannya memiliki risiko lebih rendah untuk terkena penyakit Alzheimer dan demensia. Dengan mencoba hal-hal baru,
kita memaksa otak untuk bekerja lebih keras dan membentuk jalur-jalur saraf baru, yang pada akhirnya membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa saja hobi yang bisa saya coba? Nah, jawabannya sangat luas. Anda bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti berkebun, melukis, atau bahkan belajar bermain alat musik. Hobi-hobi ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi otak Anda. Selain itu, kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik halus, seperti merajut atau membuat kerajinan tangan, dapat merangsang bagian otak yang terkait dengan koordinasi dan kemampuan motorik. Yang paling penting, hobi baru ini bisa membantu kita tetap terhubung dengan dunia di sekitar kita. Mereka yang memiliki hobi yang menghubungkan mereka dengan orang lain, seperti bergabung dengan klub buku atau komunitas seni, lebih mungkin untuk menjaga hubungan sosial yang sehat dan mengurangi perasaan kesepian. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal baru. Bahkan, jika itu sesuatu yang terasa asing pada awalnya, percayalah bahwa otak Anda akan beradaptasi dan Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kebiasaan kelima, mengubah pola hidup ke pagi hari. Salah satu kebiasaan yang sering ditemukan pada orang yang hidup hingga 100 tahun adalah mereka bangun pagi dan tidur lebih awal. Meskipun banyak orang merasa bahwa mereka bisa bekerja atau bersosialisasi lebih baik di malam hari, orang yang hidup panjang cenderung untuk bangun lebih pagi, dengan tujuan untuk memulai hari mereka dengan cara yang lebih tenang dan teratur. Kebiasaan ini tidak hanya memberikan manfaat untuk produktivitas, tetapi juga memiliki dampak besar bagi kesehatan kita. Mengapa bangun pagi itu penting? Salah satu alasannya adalah karena tubuh kita memiliki ritme biologis alami yang disebut siklus tidur-wake atau circadian rhythm. Ketika kita bangun pagi, tubuh kita merespon dengan memproduksi hormon-hormon tertentu, seperti serotonin, yang meningkatkan energi dan suasana hati kita sepanjang hari. Bangun pagi juga memberi kita kesempatan untuk menikmati ketenangan sebelum dunia mulai ramai. Ini memberi kita ruang untuk merenung, merencanakan hari kita, dan merencanakan kegiatan positif yang akan dilakukan. Selain itu, jika kita terbiasa tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, kita akan mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh kita, mulai dari sistem kekebalan tubuh, fungsi otak, hingga proses pemulihan fisik. Tidur yang lebih baik akan membuat kita merasa lebih segar di pagi hari dan siap menjalani aktivitas dengan lebih penuh energi. Untuk mengubah kebiasaan ini, Anda bisa memulai dengan sedikit demi sedikit. Cobalah untuk tidur 30 menit lebih awal dari biasanya setiap malam. Dan secara bertahap naikkan waktu tidur Anda hingga Anda merasa cukup tidur. Bangun pagi-pagi untuk menikmati secangkir teh atau kopi, dan gunakan waktu ini untuk merencanakan hari Anda dengan tenang. Implementasi kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kini, setelah kita mengetahui 5 kebiasaan sehat yang dapat meningkatkan umur panjang, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan khawatir, Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Anda bisa mulai dengan satu kebiasaan dulu, dan seiring berjalannya waktu, Anda bisa menambahkannya. Satu hal yang penting adalah konsistensi. Misalnya, mulailah dengan berjalan kaki 5 menit setiap hari dan perlahan-lahan tambah durasinya. Jika Anda kesulitan untuk mengikuti pola makan sehat, mulailah dengan menambahkan satu jenis makanan sehat pada setiap makanan utama Anda. Semakin konsisten Anda dalam melakukan perubahan ini, semakin besar dampaknya terhadap kesehatan Anda. Selain itu, dokumentasikan setiap perubahan yang Anda lakukan. Menulis atau mencatat perkembangan Anda bisa menjadi cara yang baik untuk melacak kemajuan Anda dan mempertahankan motivasi. Jangan lupa untuk memberi penghargaan pada diri sendiri ketika Anda berhasil mencapai tujuan kecil, seperti berjalan selama 30 menit tanpa henti.
mengatasi hambatan dalam menerapkan kebiasaan baru. Memulai perubahan, terutama kebiasaan sehat yang baru, tidak selalu mudah, apalagi jika kita sudah terbiasa dengan rutinitas lama. Bagi sebagian orang, hambatan terbesar adalah rasa malas atau perasaan bahwa mereka sudah terlalu tua untuk membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Ini adalah tantangan yang umum, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membuat perubahan secara bertahap. Jangan mencoba untuk mengganti semua kebiasaan Anda dalam satu waktu. Misalnya, jika Anda merasa berjalan kaki 30 menit setiap hari terlalu berat, mulailah dengan 5 menit terlebih dahulu dan perlahan tingkatkan waktu berjalan Anda. Melakukan perubahan kecil ini memberi Anda kesempatan untuk menyesuaikan diri, dan Anda akan lebih mudah beradaptasi dia. Selain itu, membuat perubahan dengan cara yang menyenangkan juga dapat membantu Anda tetap termotivasi. Misalnya, jika Anda ingin menambahkan lebih banyak aktivitas fisik ke dalam rutinitas, Anda bisa mencari cara untuk melakukannya bersama teman atau keluarga. Berjalan kaki sambil berbicara dengan teman-teman atau mengikuti kelas yoga dapat membuat Anda lebih bersemangat. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mengubah kebiasaan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Bagi mereka yang hidup sendirian, ini bisa menjadi tantangan tambahan. Tidak ada yang salah jika Anda merasa kesulitan untuk tetap berkomitmen ketika tidak ada orang lain yang mendukung. Namun, ada cara untuk mengatasi hal ini, seperti mencari dukungan melalui komunitas online atau bahkan menggunakan teknologi untuk tetap terhubung dengan orang lain. Aplikasi pelacakan kebiasaan atau grup dukungan di media sosial dapat membantu Anda tetap termotivasi. Bahkan, jika Anda berada di rumah sendirian. Bagaimana jika saya hidup sendiri? Bagi mereka yang hidup sendirian, terutama lansia, melakukan perubahan dalam kebiasaan sehari-hari bisa terasa lebih sulit. Tanpa dukungan dari pasangan atau anak-anak, kita bisa merasa lebih terisolasi, terutama jika perubahan tersebut melibatkan aktivitas fisik atau sosial. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi perasaan ini. Salah satunya adalah dengan berbicara dengan diri sendiri secara positif. Cobalah untuk mengatakan hal-hal yang membangkitkan semangat saat Anda bangun di pagi hari. Seperti, hari ini adalah hari yang baik untuk memulai perubahan. Anda mungkin akan merasa aneh pada awalnya, tetapi ini bisa membantu meningkatkan mood dan memberi semangat untuk memulai hari. Bahkan, menulis jurnal atau mencatat tujuan harian bisa memberi Anda rasa pencapaian yang penting. Selain itu, bagi mereka yang tinggal sendiri, bergabung dengan komunitas atau kelompok kegiatan sosial bisa sangat bermanfaat. Ada banyak komunitas yang menyediakan kegiatan untuk lansia, seperti kelas seni, panatema, yoga, atau bahkan kelompok jalan kaki. Ini adalah cara yang baik untuk mengatasi kesepian, menjaga hubungan sosial, dan mendapatkan motivasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Menjawab pertanyaan umum tentang kebiasaan sehat di usia lanjut. Tentu, di usia lanjut, banyak orang memiliki keraguan tentang apakah perubahan gaya hidup ini masih relevan atau dapat diterapkan. Mungkin Anda bertanya, apakah masih ada gunanya mulai berjalan kaki atau mengubah pola makan di usia 80-an? Jawabannya adalah, ya, tentu saja ada. Bahkan orang yang memulai kebiasaan sehat di usia yang lebih lanjut bisa melihat perubahan yang luar biasa dalam kualitas hidup mereka. Misalnya, ada seseorang yang memulai rutinitas berjalan kaki pada usia 92 tahun dan berhasil menyelesaikan maraton pada usia 100 tahun. Ini membuktikan bahwa usia bukanlah hambatan untuk melakukan perubahan positif dalam hidup. Tubuh kita selalu siap untuk beradaptasi. Tidak peduli berapapun usia kita, meskipun mungkin ada penurunan fisik.
tubuh kita dapat merespon dengan cara yang luar biasa ketika kita memberi perhatian pada kebugaran dan kesehatan kita. Jika Anda merasa khawatir tentang perubahan yang mungkin Anda lakukan, ingatlah bahwa proses ini bukan tentang kesempurnaan. Itu semua tentang membuat langkah-langkah kecil dan melangkah maju secara bertahap. Bahkan, jika Anda tidak mengikuti rutinitas dengan sempurna setiap hari, yang penting adalah Anda berusaha. Itu sudah cukup untuk memberikan manfaat besar bagi tubuh dan pikiran Anda. Tips untuk mereka yang kesulitan bergerak atau punya masalah mobilitas. Bagi mereka yang mengalami kesulitan bergerak atau memiliki keterbatasan fisik, ini tidak berarti Anda harus menyerah pada kebiasaan sehat. Ada banyak jenis latihan ringan yang bisa dilakukan tanpa harus bergerak banyak. Misalnya, jika Anda tidak bisa berjalan, Anda bisa melakukan latihan ringan di tempat tidur atau di kursi. Latihan peregangan atau bahkan gerakan tangan dan kaki ringan bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kekakuan sendi, dan menjaga otot tetap aktif. Ada juga banyak kelas yang dirancang khusus untuk orang dengan mobilitas terbatas, seperti yoga kursi atau pilates ringan. Meskipun Anda mungkin tidak bisa berlari atau berjalan jauh, ada banyak cara untuk tetap aktif dan menjaga tubuh Anda tetap bugar. Jangan ragu untuk mencoba berbagai jenis latihan ringan ini, meskipun mungkin membutuhkan sedikit usaha untuk memulai. Anda akan segera merasakan manfaatnya dalam hal energi dan perasaan kesejahteraan. Aktivitas fisik, sekecil apapun, dapat memberi dampak besar bagi tubuh Anda. Manfaat jangka panjang dari kebiasaan sehat. Perubahan kecil dalam kebiasaan kita, seperti berjalan kaki secara teratur, memperbaiki pola makan, tertawa lebih sering, atau mencoba hobi baru, akan memberi manfaat yang luar biasa dalam jangka panjang. Pada awalnya, perubahan ini mungkin terasa sepele, namun dalam waktu beberapa bulan atau tahun, Anda akan mulai merasakan dampaknya. Kebiasaan sehat ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, tetapi juga memperpanjang umur kita. Setiap kebiasaan yang kita tanamkan hari ini akan memberi manfaat di masa depan, baik dalam hal kesehatan fisik maupun mental. Sebagai contoh, orang yang berjalan setiap hari akan merasa lebih bugar dan kurang rentan terhadap cedera seiring bertambahnya usia. Begitu pula dengan mereka yang memperbaiki pola makan mereka atau menambahkan lebih banyak aktivitas sosial dalam hidup mereka. Jadi, meskipun memulai kebiasaan sehat mungkin terasa sulit di awal, jangan pernah meremehkan kekuatan dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Anda tidak perlu mencapai kesempurnaan, hanya perlu melangkah maju sedikit demi sedikit. Pentingnya disiplin dan kesabaran dalam proses perubahan. Menciptakan kebiasaan sehat di usia lanjut membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Salah satu hal yang paling penting adalah disiplin dan kesabaran. Tanpa keduanya, kita cenderung merasa mudah menyerah, apalagi jika kita tidak melihat hasil yang instan. Kita harus ingat bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah kecil, dan kesuksesan membutuhkan waktu. Bagi banyak orang, perubahan kebiasaan ini bisa terasa menantang. Mungkin Anda merasa bahwa usia membuat segalanya lebih sulit. Tetapi jika kita memiliki tekad dan disiplin untuk terus berusaha, hasil yang positif pasti akan datang. Misalnya, jika Anda memulai dengan berjalan kaki selama 10 menit setiap hari, mungkin pada awalnya terasa sedikit berat, tetapi setelah beberapa minggu, Anda akan mulai merasakan perbedaan, lebih bugar, lebih energik, dan lebih siap menjalani hari. Salah satu cara untuk tetap disiplin adalah dengan membuat rencana yang jelas dan realistis. Tentukan tujuan yang spesifik, seperti saya akan berjalan selama 10 menit setiap pagi, dan tuliskan itu di kalender atau di catatan pribadi. Dengan cara ini, Anda bisa melacak perkembangan Anda dan memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar.
Menghadiahi diri sendiri setelah mencapai tujuan juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga semangat. Selain itu, kesabaran sangat penting. Jangan kecewa jika Anda merasa tidak melihat perubahan besar dalam seminggu atau 2 minggu. Perubahan ini adalah perjalanan panjang, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah pencapaian yang patut dirayakan. Ingat, kebiasaan sehat bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang konsistensi dan ketekunan. Cara mencatat perkembangan Anda untuk motivasi yang lebih baik. Salah satu cara untuk menjaga motivasi selama proses perubahan adalah dengan mencatat perkembangan Anda. Catatan ini bisa berupa jurnal harian yang mencatat setiap kebiasaan sehat yang telah Anda lakukan. Seperti berapa lama Anda berjalan kaki hari ini, berapa banyak warna makanan yang Anda makan, atau berapa kali Anda tertawa. Menulisnya tidak hanya membantu Anda memantau kemajuan, tetapi juga memberi Anda perasaan pencapaian yang luar biasa. Selain itu, dengan mencatat, Anda juga dapat melihat pola-pola tertentu dalam kebiasaan Anda. Misalnya, Anda mungkin melihat bahwa Anda merasa lebih energik setelah berjalan kaki, atau bahwa Anda merasa lebih bahagia setelah tertawa bersama teman. Catatan ini akan memberi Anda wawasan tentang kebiasaan mana yang bekerja dengan baik untuk Anda dan mana yang perlu ditingkatkan. Jika Anda lebih suka teknologi, Anda bisa menggunakan aplikasi di ponsel untuk melacak kebiasaan Anda. Aplikasi seperti Habit Tracker atau MyFitnessPal memungkinkan Anda untuk memantau kegiatan harian dan memberi Anda dorongan motivasi untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Membangun rutinitas sehat yang bisa bertahan lama. Membangun rutinitas yang sehat tidak hanya tentang membuat perubahan sementara. Itu adalah tentang menciptakan kebiasaan jangka panjang yang bisa bertahan. Rutinitas adalah kunci untuk menjaga kebiasaan sehat dalam jangka panjang. Setelah Anda memulai kebiasaan seperti berjalan kaki, makan makanan sehat, atau tertawa lebih sering, hal yang paling penting adalah mempertahankannya. Untuk memastikan rutinitas sehat tetap bertahan, Anda harus mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dengan cara yang alami. Cobalah untuk melibatkan kebiasaan sehat ke dalam aktivitas yang sudah ada. Misalnya, jika Anda biasanya menonton acara TV setiap malam, cobalah melakukan peregangan ringan atau berjalan-jalan selama beberapa menit di tempat saat menonton. Ini akan membuat kebiasaan sehat Anda lebih mudah diterima dan tidak terasa seperti tugas yang harus dilakukan. Selain itu, penting untuk tetap fleksibel dengan rutinitas Anda. Terkadang hidup bisa menjadi tidak terduga dan Anda mungkin harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Jika suatu hari Anda tidak bisa melakukan kegiatan fisik, tidak masalah. Cobalah untuk melakukan aktivitas yang lebih ringan, seperti meditasi atau berbicara dengan teman untuk menjaga kesejahteraan mental Anda. Menjaga semangat dan motivasi. Saat perubahan mulai terasa berat. Perubahan seringkali terasa berat, terutama ketika kita merasa tidak melihat hasil yang cepat. Namun, penting untuk tetap menjaga semangat dan tidak menyerah. Salah satu cara untuk tetap termotivasi adalah dengan mengingat alasan mengapa Anda ingin membuat perubahan ini. Apakah itu untuk hidup lebih lama, merasa lebih bugar, atau hanya untuk menikmati hari-hari Anda dengan lebih bahagia. Ketika perubahan terasa sulit, cobalah untuk fokus pada kemajuan kecil yang telah Anda capai. Mungkin Anda baru saja menambah durasi berjalan kaki Anda selama 5 menit. Atau Anda baru saja memulai kebiasaan makan yang lebih sehat. Semua perubahan kecil ini adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Dan Anda harus merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian tersebut. Selain itu, berbicara dengan orang lain yang juga berusaha membuat perubahan positif dalam hidup mereka bisa memberikan dorongan tambahan. Dukung satu sama lain dan jadikan proses perubahan ini lebih menyenangkan. Menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan sehat.
Kebiasaan sehat akan jauh lebih mudah dipertahankan jika Anda menciptakan lingkungan yang mendukung. Ini bisa berarti membuat ruang hidup Anda lebih nyaman dan fungsional untuk aktivitas fisik, seperti menempatkan sepatu lari di dekat pintu atau menyiapkan makanan sehat di lemari es, sehingga mudah diakses. Dengan begitu, Anda akan lebih terdorong untuk melanjutkan kebiasaan baik tersebut. Selain itu, dukungan dari orang-orang di sekitar Anda sangat penting. Jika Anda bisa melibatkan teman atau keluarga dalam kebiasaan sehat Anda, misalnya dengan berjalan kaki bersama atau memasak makanan sehat bersama, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk terus melakukannya. Jika Anda hidup sendirian, Anda bisa mencari komunitas online atau grup dukungan untuk menjaga semangat dan motivasi. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, Anda akan merasa lebih mudah untuk mempertahankan kebiasaan sehat dan tetap berkomitmen pada tujuan jangka panjang Anda. Kesimpulan, setelah mempelajari 5 kebiasaan sehat yang bisa membantu memperpanjang umur, kita menyadari bahwa usia bukanlah hambatan untuk hidup sehat dan bahagia. Dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita, memperpanjang umur, dan menikmati hari-hari kita dengan lebih baik. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan kita hari ini akan menghasilkan perubahan besar dalam hidup kita di masa depan. Jadi, mulailah langkah pertama Anda hari ini. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Berjalan kaki 5 menit, tersenyumlah lebih banyak, atau coba hobi baru. Semua itu bisa membuat perbedaan yang besar. Jangan takut untuk memulai, karena setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju hidup yang lebih panjang dan lebih sehat.